Selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam aktivitas Opa Oma dari pagi hingga malam ini selalu di dalam lindungannya dan tak kurang suatu apapun. Tuhan selalu memampukan kami kaum lansia GPIB merindukan akan kehadiran Tuhan melalui program SPMAB ini. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, perkenalkan saya Ibu Lili Sugianto, anggota PKLU GPIB Sion Semarang. Bacaan dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 4. Sebelum membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu patut kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan hidup kami. Buka mata, hati, pikiran kami, untuk kami siap mendengar akan firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami kaum lansia GPIB siap untuk mendengar, mempelajari dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, mempelajari dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Renungan dalam Sadabina Umat malam tanggal 28 Oktober 2021 dengan tema jangan ragukan penyertaan Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan di ayat 1. Gerak perjalanan umat Israel dikemukakan sebagai perjalanan yang sesuai dengan titah Tuhan, sehingga patut dipahami bahwa titahnya adalah titah yang membebaskan. Dalam pengertian demikian, maka titahnya yang berkuasa itu adalah kuasa yang mengurai benang kusut perbudakan umat Israel selama di Mesir. Keraguan pada penyertaan Tuhan adalah keraguan pada pembebasan yang dilakukannya. Hal ini terlihat melalui pertengkaran mereka dengan Musa di ayat 3. Bapak Ibu yang Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup, godaan untuk ragu bisa menyergap dengan tiba-tiba. Ketika pergumulan begitu berat, maka orang bertanya, di manakah Allah? Benang kusut kehidupan memang tidak terhindarkan. Namun cara paling tepat untuk mengurainya adalah dengan memahami keterlibatan penyertaannya. Inilah yang harus terus disampaikan kepada anak dan cucu kita, bahwa hidup yang bernilai adalah hidup yang tidak meragukan kemampuan diri dan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kehadiran selaku generasi muda yang bahagia terletak pada kesediaan berbagi bahagia dengan sesama. Artinya kehadiran generasi muda di masa ini
adalah untuk menghadirkan semangat menjalani kehidupan dengan sejahtera dan bukan semangat menghadirkan pertengkaran. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki semangat yang baik tidak selalu sama dengan keadaan yang kadang tidak baik. Keadaan bisa saja buruk dan mencemaskan, yang membuat galau, tidak sehat, takut, dan sebagainya. Namun dalam keadaan demikian, jangan pernah ragu akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang mencipta, menyelamatkan, dan memelihara. Tuhan yang menyertai setiap keluarga. Tuhan yang menyertai juga generasi muda. Hanya dalam penyertaan Tuhan, kerumitan serta pergumulan hidup dan sebagainya tidak akan menghentikan kaki yang terus melangkah. Jadi jangan berhenti berharap dan berkarya. Ayo maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu menghadirkan damai sejahtera dan bukan masalah. Amin. Marilah kita satu dalam doa syafaat. Segala puji dan syukur selalu kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Bukan secara kebetulan kami kaum lansia GPIB dapat berkumpul walau hanya secara virtual untuk selalu berkerinduan dalam berpelayanan lewat program SPA MAB. Kami percaya bahwa firman-Mu pada malam hari ini akan menjadi kekuatan untuk para lansia GPIB menjalani hidup hari lepas hari, membentuk kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berkati tim kerja Dewan yang dengan jerih payah terselenggaranya program ini. Tuhan memberkati pelayanan rumah tangga, pribadi, anak-anak, cucu-cucu yang dihadirkan di tengah rumah tangga. Selalu ada berkat, sukacita, damai sejahtera melingkupi keluarga lansia GPIB. Juga lingkup semua lansia dimanapun mereka berada. Berkati pula persidangan sinode ke-21 yang saat ini sedang berlangsung di Surabaya. Turut campur tangan Tuhan ada di setiap program-program yang telah direncanakan. Semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu sajalah. Berkati para panitia dan utusan-utusan dari berbagai GPIB dimanapun berada. Beri kekuatan dan kesehatan yang prima sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Sarana-sarana yang dibutuhkan pun Tuhan juga memberkati. Bapa yang baik, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami di masa-masa lanjut usia. Senang maupun sakit, Tuhan mengerti. Tuhan peduli dan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Berkati pemerintah, bangsa, negara dari pimpinan pusat hingga ke pelosok. Presiden, wakil presiden, dengan seluruh jajaran aparat yang berkecimpung di dalamnya. Kami percaya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin pilihan Tuhan yang tepat. Penuh bijaksana, pemimpin yang selalu memimpin takut akan Engkau, yang selalu memperhatikan rakyat kecil yang terkena dampak COVID-19 karena ekonomi juga saat ini memprihatinkan.
program-program pemerintah yang sedang direncanakan, prokes, vaksinasi, semua akan menjadi berkat. Ada di dalamnya dalam proses-proses tim medis melalui kesembuhan, pemulihan yang daripadamu, melalui obat-obatan, asupan makanan, minuman, mungkin ada alat-alat bantu yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya untuk proses kesembuhan dan pemulihannya. Kembali pada malam hari ini kami akan berangkat ke Peraduan untuk beristirahat. Kiranya Tuhan jagai lindungi istirahat kami, dan Tuhan akan membangunkan kami di pagi hari dengan kesehatan yang baik, dengan udara yang baik pula, dengan kekayaan kekuatan yang baru juga, untuk menyambut hari baru yang telah Tuhan sediakan dengan penuh syukur. Ampun salah dosa kami ya Bapa. Kami sadar bahwa perbuatan kami, tingkah laku hati kami, bahkan pemikiran kami, tutur kata kami banyak tidak berkenan Kau, menyakiti hati sesama, terutama hati Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini Bapa. Sebelum kami berkata-kata pun Tuhan telah mengetahui lubuk hati kami, kaum lansia GPIB. Doa-doa dan harapan-harapannya selalu dinaikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus, aku cinta padamu.
segar dan hijau.